Halo guys, bersama gue di channel Will Make Gun. Hari ini gue akan masuk anime lagi menjadi anime ketiga gue atau anime keempat gue yang bakal gue coba di musim Spring 2025 adalah The Beginning After the End. Ya bener ya, soalnya gue salah Inggris ya gitu kan. Jadi ya bisa dibilang anime ini bakal gue coba dulu kalau misalkan gue tertarik, bakal gue rank sampai end. Karena memang eh, anime ini katanya emang mirip dengan Mushoku Tensei. Ini gue buat gue tertarik dong karena emang you know lah Mushoku Tensei favorit gue gitu atau anime favorit gue, dan gue berharap semoga apa yang terjadi di anime Tebate ini ya kan itu developernya juga bagus gitu kan, apalagi katanya emang lebih light, jadi artinya tidak ada ecchi lah atau apalah gitu kan yang dimana Tebate lebih ramah gitu kan gitu. Dan makanya gue pengen tahu nih nanti seperti apa, tapi katanya lagi ya kan itu orang bilang adaptasinya kurang gitu kan. Ya gue sebenarnya emang kalau fair-fairan aja ya, emang studio Arcade ini emang termasuk anime yang emang kurang sih gitu kan untuk apa yang bisa bilang ya hasil dari Arcade itu termasuk yang kurang gitu kan. Tapi gue ambil sisi positifnya sih, jadi anggapannya mungkin emang Akid ini ngambil atau berani ngambil Tebate itu karena emang dia yakin kalau dia bisa ngelakuinnya gitu kan, atau dia bisa membuat yang terbaik gitu kan untuk Tebate gitu kan, entah dari mungkin dari scene battle-nya atau mungkin dari hal lain gitu kan, atau mungkin dari sound directornya. Jadi tidak hanya serta-merta kita ngeliat grafik animasi aja, enggak, jadi bisa aja dia kasih yang beda gitu kan dari anime yang biasa kita tonton dan seperti itu. Jadi makanya gue pengen tahu nih bagaimana Arcade untuk memasak Tebate ini bakal menarik sih. Dan ya ternyata ini anime 24 ya, gue juga agak ini sih agak pemilih lah kalau soal dua cover ya, karena emang dua cover nih gue banyak anime yang masih bilang baru selesai banget, kayak Blue Box ya kan, Amagami ya kan, terus juga kemarin ada apa namanya tuh yang kemarin banget itu, oh iya CQ Op juga belum gue kelarin kan. Jadi ya banyak sih yang bisa bilang ya, bukan banyak ya maksudnya dalam artian gue sangat pemilih banget untuk memilih anime yang dua cover gitu kan. Jadi gue pengen tahu nih apakah nanti Tebate ini worth it gak sih kalau misalkan harus apa diambil karena 24 episode gitu kan. Dan yaudah kita lihat apa yang jadi first impression dari anime ini. Ya tunggu gue lagi langsung ke episode 1 dari Tebate atau The Beginning After the End. Langsung aja ke episode 1 dari Tebate. Kita lihat apakah Felicia mirip Musoku ya kan yang dikata orang-orang. Oh ini mungkin ini ya apa namanya eh asal mulanya lah gitu kan, asal mulanya dia gitu kan ketika direinkarnasi di bocil ya. Raja Iblis gak dia? Nggak mungkin sih, masa Raja Iblis sih? Raja, jadi raja. Oh raja ya, raja ini ya, raja di istana ya. Curut. Hmm. Oh tidak. Nggak ribet ya. Serangan-serangan udara tuh emang mengerikan emang.
Gimana dia matinya? Apakah terbunuh atau plek jatuh gitu kan? Oh enggak diliatin kan? Nggak diliatin. Gue pikir bakal diliatin gitu kan kematiannya gitu kan. Foto udah tenggelam aja. Foto udah tenggelam aja. Dari bayi ya. Arthur. Tidak. Hmm. Berarti dia mendadak jatuh langsung ya. Oke lah, opening dulu lah. Opening dulu. Kepikir tadi ditusuk. Atau udah berdarah ya. Wah, opening enak nih kayaknya. Oke. Mm-mm. Wah, kupikir ini men. Apa namanya? Stray Kid bukan ya? Suara kayak Stray Kid sih. Hmm. Oh banyak ya karakternya ya. Yang pakai topeng tadi. Hmm. Hmm. Oke. Hmm. Lucu banget gitu. Ah. Atau mungkin aku juga merasakan. Nanti mungkin ketika atur udah gede suaranya beda lagi gitu kan. Ini kebetulan pakai suaranya ketika jadi raja dulu gitu kan. Karena suara bocah sama suara itu beda. Hmm. Ini pakai pencet. Ya, sebuah magic. Oh, ya sebenarnya oke aja sih. Oke aja sih. Hmm, sebenarnya oke, oke lah. Maksudnya ininya bagus kok.
apa namanya, efek sihir bagus tadi gitu. Cuman emang ya, ya emang latarnya sih emang berasa amit banget sih emang. Dia punya dia punya party juga ya. Oh, itu momen apa itu tadi? Oh, jajannya raja dibunuh sama dia tadi ya? Iya kayaknya sih ya. Soalnya tadi posisi ini sama sih, posisi ruangannya sama gitu kan. Mungkin. Sih di komentar ya, gue takutnya juga nggak tahu. Gue mungkin gue yang salah tuh. Apa tuh? Hmm? Hmm. Buset. Langsung narik buku dong. Hmm. Dikaten terdapat tiga kerajaan. Dikaten ya. Udah. Oke. Okay. Eleanor. Hmm. Oke. Okay. Ya, nyata enggak. Hmm. Hmm. Ya, jangan bilang ntar MC bisa pakai dua-duanya ya kan. Bisa begitu sih. Aha.
tempat berhasil mengontrol dan menjadi penyihir. Melepaskan. Ki. Kiji. Biasanya ntar dia bisa, ah iya, ntar bisa ngerasain mananya dan bisa ngeluarin sihir ya kan. Nah, kamu ah Rupio Rekeni mengejar. Sekali pos tapi kekuatan. Itu raja banget sih omongannya ya. Lucu sih emang nih sayunya. Kenapa aku ajarkan bukan menjadi penyihir pasti gitu. Oh enggak. Enggak. Oh, gue materi. Enggak, aku pikir sama kayak yang di Musoku gitu kan. Perdebatan Zenith sama Paul gitu kan. Kamu tuh harus jadi penyihir, itu tidak. Kamu tuh harus jadi apa? Jadi assassin gitu loh. Jadi debatnya itu panjang gitu. Tapi Arthur mungkin beda perlakuannya. Ya, menurutnya masukin. Oh, berarti emang sebelum iya sebelumnya emang nggak mungkin nggak tahu asal usul orang tuanya sih, ya kan? Oh, hmm, dari lahir udah yatim piatu bro. Berarti tadi yang di awal itu bukan bukan penyebab raja mati, bukan, tapi emang mengingat masa lalu lah gitu kan, ketika dia jadi pendekar hebat tuh. Ya gitu ya berarti. Wow. Eh, wih. Ush, 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 ush.
Coba anjir. Oh, scene ciumnya tadi. Gue penasaran. Ya sudah. Super kilau banget. Nangis nangis. Lu dapat privilege untuk nangis. Kamu Arthur, nangis lah ya kan. Lebih ke bayi kan. Oh, oke. Okay. Gue pikir bakal. Hmm. Harusnya maknya sadar sih kalau Arthur udah punya mana ya. Tapi mungkin emang dia pura-pura nggak tahu, emang nggak tahu aja. Tapi emang pada saat itu emang belum ketemu, belum keluar inti mananya kan. Nah ini kalau ini dia ngerasa nggak nanti kalau Arthur punya mana gitu kan. Makanya pengen tahu nih. Ah, Rudius Sprite anjir. I know. Bener anjir. Rudius Sprite anjir. Buset dah. Sampai om, sampai kebakar dong punggungnya. Ini sihir dari dia, bukan sihir dari orang lain enggak. Enggak. Iya. Kocak anjir. Anak kita udah bisa sihir. Yailah. Hmm. 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 Nice. Nice. Mm-mm. Gila ya. Jadi emang si raja ini atau MC-nya ini emang jauh dari rasa jauh dari rasa kasih sayang gitu. Jadi makanya dia akhirnya benar-benar nggak tahu. Oh jadi gini ya kasih sayang ya gitu kan. Besi. Ya kalau buat start sih bagus. Bagus, startnya bagus. Malah makin yakin kalau ini emang musuhku banget ya kan di awal-awal. Ya bagus, bagus, bagus. Demen gue. Apakah nanti bakal ketemu Roshi Sensei ya kan? Nggak tahu juga. Pasti ada sih model-model begitu. Itu tadi kayaknya adiknya deh.
tapi adiknya F ya, atau nggak tahu sih, gue nggak tahu, atau mungkin senseinya gitu, nggak tahu juga sih. Oke. Oke, masih ada data, gue pikir udah habis. Mhm. Oke. Ya, episode pertama dari Tebate. Jadi memang sekali lagi, memang ini emang musuhku banget. Kelihatan bagaimana uh, si raja yang akhirnya terinkarnasi gitu kan, jadi bocah, dan akhirnya dia mempelajari hal yang bisa dibilang ya, mempelajari hal sesuatu gitu kan, yang akhirnya dia bisa menggunakan mananya gitu kan, menggunakan sihirnya gitu kan, dari rasa ingin tahunya gitu kan di dunia isekai ini, seperti itu. Sama seperti Musoku, cuman bedanya kalau Musoku kan emang ada ichinya sih, kalau ini enggak, itu aja sih. Jadi kayak nunjukin bagaimana cerita ini emang wholesome gitu kan, dan ternyata emang MC ini emang apa ya, jauh dari rasa kasih sayang gitu kan. Jadi bener-bener nunjukin bagaimana akhirnya oh jadi ini yang namanya kasih sayang ya, ini jadi ini namanya kasih sayang orang tua ya. Jadi kayak bener-bener di masa kecil MC ini emang udah ini udah apa namanya, udah dark gitu loh, itu. Dan dia akhirnya dididik gitu kan, jadi seorang pendekar, dan akhirnya dia bisa dibilang ya di atau berkembang gitu kan, dan akhirnya dia bisa menjadi raja. Makanya sistem pemerintahannya di dunia sama di isekai itu ternyata emang berbeda gitu. Kalau di dunia isekai kan emang sama seperti yang kita tahu lah gitu kan, dimana raja yang turun temurun, jadi masih jadul gitu kan. Tapi kalau yang yang sekarang gitu kan, atau yang dunia yang sekarang itu bisa dibilang ya rampasan gitu kan. Jadi siapa yang terkuat dia yang menang lah gitu kan, gitu. Jadi ya kita lihat nih dengan dia beradaptasi dengan cepat gitu kan, apakah nanti dia bisa berkembang dengan cepat juga gitu kan, dan akhirnya nanti dia bisa menjadi penyihir yang kuat gitu loh. Karena kan pada dasarnya kan emang ini si Arthur ini kan ya kurang lebih mungkin yang gue lihat nanti ke depannya kayak Rudeus juga gitu loh. Cuman ya karena ini 24 episode gitu kan, jadi ya gue pengen tahu nih perkembangannya sejauh mana gitu kan. Apakah nanti ada someone ketemu musuh yang kuat banget gitu kan, sampai akhirnya harus memakan waktu banyak gitu kan, atau mungkin nanti di sama seperti Musoko kan, di building dulu dunianya gitu kan, sampai akhirnya nanti si Arthur bisa ketemu dengan banyak temen, ketemu banyak musuh ya kan, dengan tiga kota yang dibagi gitu kan, dan akhirnya dia bisa keliling semuanya gitu kan. Karena kalau lihat dari heat mapnya gitu kan, atau peta yang dikasih tahu ke Arthur tadi, ternyata cuma 3 gitu loh, cuma 3 kota doang. Kalau Mushoku kan luas banget ya, sampai ke benua ini, benua itu ya kan. Tapi kalau ini cuma 3 kota aja gitu kan, yang dimana ada 3 kerajaan di situ. Tapi ya nggak tahu nanti seperti apa kedepannya. Mungkin gue bakal pantau terus untuk episode 2 dan episode 3 nya. Yaudah, itu dari gue. Jadi kalau ditanya bang lu bakal reak apa enggak, belum tahu. Jadi intinya gue bakal coba dulu 2 episode lagi, sampai akhirnya gue putusin nanti bakal gue reak apa enggak gitu. Jadi kayak gue belum sampai di titik mana gue bakal ambil apa enggak gitu. Jadi gue sementara ini keep dulu gitu kan, untuk jawaban gue. Jadi gue bakal react episode 2 episode 3, tapi gue nggak tahu bakal gue lanjut apa enggak seperti itu. Yaudah, itu dari gue yang masih sudah subscribe sebelum kira anime spring apa lagi yang kalian ingin untuk gue bahas. Yang suka, kalau tinggal di like saja dan notifikasinya agar lu tidak kena dari gue, dan subscribe lagi sampai video selanjutnya, dan bye.